Dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan sebuah jebakan berpikir yang selalu dapat dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk terkurung dan terpenjara di dalam keakuannya. Jadi ada sebuah istilah dalam ilmu logika yang kita sebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kiranya sangat penting dalam kerangka hidup manusia. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Dia senantiasa dalam kehidupannya sehari-hari selalu harus memulai menjalankan aktivitas-aktivitas disadari atau tidak bahwa ia selalu berpikir. Cuma berpikirnya kadang-kadang seluas apa, sejauh mana, sedalam apa, itu tergantung kepada kemampuan berpikirnya. Dan dalam hal ini, setiap kegiatan dalam kehidupannya yang menimbulkan pertanyaan dan kemudian meminta jawaban-jawaban yang harus diberikan atas pertanyaan tersebut, maka saat itulah proses berpikir terjadi. Proses berpikir adalah ditempati oleh tiga hal yang paling penting. Satu adalah aktivitas kognitif, yaitu bagaimana seseorang mencari tahu, proses mengetahui. Itu adalah aktivitas kognitif yang kiranya terjadi di dalam proses berpikir manusia. Yang kedua, dalam proses berpikir ini ada organisasi berpikir, ada tata organisasi yang berlangsung di dalam pemikiran manusia. Jadi berpikirnya manusia selalu ada kaidah-kaidahnya, ada aturannya, ada proses yang berkelindan sedemikian rupa dalam sebuah sistem berpikir yang disebut dengan organisasi berpikir. Dan selanjutnya, proses berpikir ini juga terdiri dari tujuan. Jadi ada tiga hal dalam proses berpikir. Ada proses kognitif, ada organisasi berpikir, dan tiga, ada tujuan berpikir. Jadi hal yang tiga ini disadari atau tidak pada setiap manusia yang melakukan pemikiran, itu tiga hal itu akan menentukan kualitas berpikir dia. Sejauh mana dia menggunakan analisa-analisa, kajian-kajian dalam proses ingin mengetahuinya. Dan bagaimana kemudian proses berpikir ingin mengetahui itu tersusun dalam sebuah organisasi berpikir sedemikian rupa untuk melahirkan suatu tujuan, yaitu ingin mengetahui agar dari sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengetahui menjadi dia mengetahui. Dalam istilah Quran, yaitu proses berpikir ini adalah mencoba memperjalankan pikiran dari keadaan yang gelap ila zulumati ila nur. Jadi dari suatu keadaan yang gelap menjadi terang, itu adalah suatu proses berpikir. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan yang relatif sama di dalam proses berpikir itu. Yang kemudian dalam berpikirnya itu akan ada berbagai jebakan-jebakan yang kemudian dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan sebuah jebakan berpikir yang selalu dapat dikatakan sebagai kecenderungan manusia untuk terkurung dan terpenjara di dalam keakuannya. Jadi ada sebuah istilah dalam ilmu logika yang kita sebut dengan idola tribus, yaitu sesat pikir keakuan. Segala sesuatu yang dirasakan benar, yang segala sesuatu yang telah ada di dalam pikirannya,
yang kemudian itu menjadi standar pengakuan kebenaran yang terjadi. Jadi ada 3 hal tadi itu yang kemudian mengurung dia di dalam sesat pikir keakuan. Jadi ada proses-proses pengetahuan yang kemudian dia terjebak di dalam suatu pola yang orang katakan dengan pola pikir tunggal. Dalam keadaan berpikir, dia hanya ada sesuatu yang dianggap paling benar adalah sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan dia. Jadi pola pikirnya bersifat tunggal, tidak memiliki alternatif untuk terbuka untuk bisa melihat kebenaran dalam perspektif yang bukan tunggal tapi penuh alternatif. Yang kedua juga sering menarik kesimpulan sesuatu yang tanpa dasar yang kuat dalam penarikan kesimpulan itu. Namun dia hanya bertumpu pada kesadaran dirinya terhadap apa yang sudah pernah diketahui. Nggak bisa terbuka untuk menerima kemungkinan-kemungkinan dari sesuatu yang datang dari luar. Yang kemudian menarik kesimpulan secara dangkal, secara oversimplifikasi yang sangat sederhana, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang memadai terhadap masukan-masukan, terhadap kemauan dirinya, terhadap berbagai informasi yang datang kemudian yang akan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan di dalam proses berpikir. Jadi idola tribus ini adalah suatu proses berpikir yang sangat terjebak di dalam kesadaran pribadi, kesadaran keakuan yang hanya dia bisa mengakui sesuatu yang benar apabila itu berasal dari dirinya. Ada sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya yang kemudian bersifat tertutup, sifat berpikirnya berpola tunggal, tidak mendapatkan sesuatu yang mau diterima sebagai alternatif, kemungkinan baru, dan selalu mengambil kesimpulan dalam kesimpulan yang dangkal, dalam simplifikasi kemampuan berpikirnya yang sederhana, yang kemudian tidak mau terjebak di dalam menerima pikiran-pikiran orang. Sesuatu yang harusnya kita sadari bahwa banyak sekali dalam diskusi orang-orang yang tidak mau menerima kemungkinan lain selain yang ada di dalam pikirannya. Maka dikatakan idola tribus ini adalah satu sesat pikir keakuan yang sering terjadi di dalam diskusi, di dalam perdebatan, di dalam berargumentasi yang tidak keluar sedikit pun dari apa yang sudah ada di dalam kerangka kesadarannya, di dalam pola pikirnya, di dalam pengetahuannya yang sudah ada. Jadi seseorang hanya mengakui sesuatu yang benar itu yang sudah ada di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini yang dirasakan sebagai suatu kebenaran, yang kemudian ketika berdiskusi mendapat banyak masukan-masukan yang lain, namun dia tidak bisa menerimanya dengan baik. Kemapanan berpikir dirinya tanpa bisa digugat oleh masukan-masukan baru, yang kemudian menyebabkan penyimpulan yang dilakukan selalu sangat sederhana, tidak mengakui adanya perubahan, dan selalu berkemampuan dangkal di dalam menciptakan kesimpulan-kesimpulan. Dalam hal ini ada suatu kutipan yang barangkali menarik saya sampaikan di dalam Al-Quran Al-Kahfi ayat 103-105 yang bunyinya sebagai berikut. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina sa'yahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu sesuatu yang apa yang telah terbiasa di dalam apa yang kamu pikirkan, yang telah menjadi pekerjaan, yang telah menjadi tradisi. Namun itulah yang dianggap paling benar, padahal sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menyalahi aturan-aturan yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita jangan anggap sebagai sesuatu yang final, sebagai sesuatu yang benar secara final. Namun kita harus pahami bahwa kemungkinan-kemungkinan perubahan
pemikiran itu akan datang dari mana saja, sehingga kita terbuka selalu terhadap segala masukan, terhadap segala perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Jadi, kesimpulan dari apa yang kita diskusikan bahwa idolatribus ini selalu memenjarakan diri kita di dalam kesimpulan yang membenarkan hanya apa yang sudah kita lebih dahulu ketahui, namun kita tidak terbuka kemungkinan untuk bersedia menerima masukan dari segala arah, dari segala lini, dari segala sumber bacaan baru yang kemudian menghancurkan apa yang kemudian sudah dia pikirkan secara mapan, dan untuk kemudian dia harus menerima sesuatu untuk perubahan. Jadi idolatribus ini adalah sesuatu sesat pikir keakuan yang seringkali terhinggapi pada masyarakat ketika terjadi proses berpikir, ketika berdebat, ketika berdiskusi yang tanpa kemampuan untuk menerima keragaman dan untuk menerima sesuatu yang baru yang kemudian harus memperkaya pemikiran kita di dalam pemahaman terhadap segala sesuatu yang baru. Kita hendaknya jangan terjebak sekali-kali dalam pemikiran yang hanya menganggap apa yang ada pada diri kita itulah yang benar, namun kita sulit menerima kebenaran yang datangnya dari manapun. Inilah yang diingatkan oleh ayat tadi sebagai sesuatu yang tidak harus kita menyangka bahwa apa yang sudah selama ini kita lakukan, selama ini telah menjadi kebiasaan, hanya itulah yang benar. Padahal kita harus selalu introspeksi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang harus kita terima sebagai bagian dari perubahan yang harus terjadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa ikum ajma'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.